Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah manajemen proyek. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang tahap perancangan proyek. Jadi tahap perancangan proyek ini di Biro Arsitektur ya. Kalau yang saya jelaskan ini kalau ini di Biro Arsitektur. Jadi bahan kajian kita sampai nanti akhir perkuliahan ya. Yang pertama definisi manajemen proyek dan manajemen proyek konstruksi. Kemudian jenis proyek konstruksi. Kemudian studi kelayakan proyek, kemudian perancangan proyek ya yang antara lain yang kita bahas kali ini antara lain DED, RAB, RKS dan TS. Nah, masing-masing definisinya apa? Kemudian jenis lelang antara lain pra dan pasca kualifikasi. Kemudian jenis kontrak adalah lamsan, unit price, dan cost and fee. Kemudian kita membahas tentang manajemen mutu, manajemen biaya, manajemen waktu, dan manajemen ketiga juga terkait pengendalian. Nanti kita akan jelaskan bagaimana pengendalian setelah proyek. Nah, pada tahap perencanaan proyek ini, coba Anda lihat ini sebuah gambar ya, ada tangga, kemudian naik ke atas, kemudian langsung plafon. Nah, ini kok bisa, bagaimana komunikasinya, bagaimana bahasa gambarnya menjelaskan pada teman-teman kontraktor di lapangan. Ini tentu di bagian atau di tahap perencanaannya ini kurang matang ya, sehingga ada ketidaksinkronan antara fungsi dengan posisi plafon yang ada di sini. Nah, juga seperti ini. Ya, mungkin dari sisi fasad atau tempat depan kita sudah mendesain secara bagus gitu ya, ada ornamen silang-silang seperti ini, teras seperti ini. Nah, kemudian ada jalan setapak antar gedung mungkin ya. Nah, ini juga harus dipikirkan secara detail oleh arsitek dan biro arsitek. Nah, kemudian ini juga kalau kita lihat gambar ya sebenarnya yang dilaksanakan di lapangan ini salah. Cuman bagaimana komunikasinya kok bisa tangga ini dibikin seperti ini. Nah, itulah pentingnya sebuah komunikasi, dan komunikasi arsitek adalah melalui gambar. Ya, kalau kita komunikasi, bagaimana sebuah gambar itu bisa dijelaskan walaupun kita berbeda tempat, biasanya via telepon atau apapun. Makanya kenapa di gambar itu juga dilengkapi dengan grid dan skala. Misalnya grid 1 ada grid 2, grid 3 dan seterusnya, kemudian lawannya adalah grid A, grid B, grid C, hingga pada posisi tersebut kita bisa mengkomunikasikan grid di mana yang dimaksud. Mungkin kalau gambar sederhana ya, gambar atau proyek sederhana seperti rumah tinggal itu dengan mudah kita berkomunikasi. Tapi semakin kompleks sebuah proyek, semakin banyak sebuah gambar, maka titik-titik simpul atas komunikasi tersebut itu menjadi penting, atau grid itu menjadi penting. Dan desain skala, keterangan gambar, dan sebagainya. Nah, berikut adalah tahap perancangan proyek yang pada umumnya dilalui oleh biro arsitek. Yang utama adalah konsep perancangan. Konsep perancangan didukung oleh data hasil studi kelayakan, sehingga muncul desain requirement berupa jenis bangunan, luas dan kebutuhan ruang, dan gaya desain. Nah, studi kelayakan ini biasanya dikelola atau dibuat oleh konsultan tersendiri, karena ini terkait dengan kelayakan ekonomi, secara ekonomi. Sedangkan arsitek itu biasanya bergerak di kelayakan secara desain tata ruang, perizinan, dan sebagainya. Kemudian teman-teman sipil terkait kelayakan di bidang struktur, gitu ya. Itu di konsep perancangan perlu didukung oleh data hasil studi kelayakan. Nah, contoh jenis bangunan hotel, maka arsitek itu menerima brief atau TOR atau KAK, kerangka acuan kerja, itu sudah berupa berapa jumlah kamarnya, kemudian tipe-tipe kamarnya, misalnya untuk hotel nih ya, itu berapa jumlah kamarnya, kemudian tipe-tipe kamarnya. Kemudian
arsitek bertugas untuk mendesain bagaimana sirkulasi dalam bangunan, sirkulasi kendaraan, ya, kemudian bukaan-bukaannya, desain detailnya, dan lain sebagainya. Kemudian poin kedua dari tahap perancangan proyek adalah desain skematik atau skematik desain. Jadi desain skematik ini menghasilkan aspek kualitatif berupa bahan dan pola awal rancangan dan aspek kualitatif seperti penggunaan bahan, sistem struktur, biaya, dan waktu pelaksanaan yang disajikan dalam bentuk laporan tertulis maupun gambar-gambar. Ini masih desain skematik, ya, tapi setidaknya sudah muncul perkiraan biaya, karena secara umum perkiraan biaya itu terikat atau mengikat pada sebuah ukuran meter persegi biasanya, dan biasanya biro-biro arsitek yang berpengalaman itu sudah bisa memperkirakan, gitu ya. Kemudian di tahap ketiga ada istilah pengembangan desain atau desain development, merupakan pengembangan dari desain skematik yang sudah memuat tata ruang, material, sistem struktur, biaya, dan pelaksanaan secara lebih detail. Jadi skematik yang dimunculkan di tahap kedua itu ketika sudah di-ACC oleh owner, maka dilakukan pengembangan desain. Dan yang terakhir, pembuatan dokumen proyek berupa DED, RKS, RAP, dan TS. DED Detail Engineering Drawing, RKS Rencana Kerja dan Syarat, RAP Rencana Anggaran Biaya, dan Time Schedule atau TS ini Time Schedule. Dan di samping RAP itu ada BQ, yaitu versi kosongannya dari RAP yang hanya menyisakan volume untuk digunakan sebagai lelang atau tender, digunakan untuk dokumen tender, dan para penawar-penawar ini diminta untuk mengisi harga satuan dan analisis harganya. Nah, ini adalah contoh sebuah desain skematik. Kalau ada pertanyaan, Pak, kok sudah membentuk sebuah bentuk-bentuk bangunan. Nah, memang ketika kita membentuk bangunan ini sebenarnya kalau desain skematik itu masih berupa kulitannya saja. Ya, masih berupa kulitannya saja. Setidaknya di sini ada 3 gedung yang menjari gitu ya. Kemudian ada gedung yang membentuk L gitu ya. Ini insan kerja yang ada di Serpong. Kemudian ini kita paparkan kepada owner, gitu ya. Dan ya kalau kita lihat di sisi kanan ini mungkin sudah hampir jadi ya. Nah, itulah memang arsitek itu berpikirnya itu bisa menjadi apa namanya, bisa jadi bahkan endingnya itu sudah ketahuan. Tapi dari bentuk-bentuk seperti ini bisa menjadi sebuah pancingan untuk diskusi dengan owner atau pemilik, gitu ya. Apakah beliau berkenan dengan gaya desain seperti ini dan seterusnya. Nah, ini juga kelanjutan contoh perancangan dan desain skematiknya. Ini sebenarnya juga masih kulitannya saja. Nah, kenapa kok bisa membentuk apa namanya gambar 3 dimensi? Karena kita ya tadi berpikirnya sejak denah pun juga sudah dipikirkan. Jadi misalnya ini adalah sebuah asrama, maka ukuran kamarnya sudah bisa kita perkirakan untuk kita tampilkan di penayangan saat presentasi pada owner. Kemudian ini adalah dokumen proyek yang saya sebutkan tadi, itu adalah desain detail engineering drawing, adalah gambar teknis bangunan yang memuat gambar arsitektur, struktur, dan MEP. Kemudian RKS, rencana kerja dan syarat, adalah dokumen yang memuat spesifikasi detail bangunan beserta metode pengerjaannya. Jadi berikut spesifikasi, kemudian bagaimana caranya ya, untuk memenuhi spesifikasi tersebut. Misalnya spesifikasi besi dibuktikan dengan tes laboratorium, gitu kan, uji tarik, uji leleh, kalau beton itu uji tekan, dan seterusnya. Itu termuat dalam RKS. Kemudian RAB merupakan dokumen yang memuat harga satuan dan volume pekerjaan bangunan secara rinci. Ya. Kemudian time schedule adalah dokumen perencanaan waktu yang memuat item pekerjaan dan alokasi waktunya. Jadi keempat-empatnya ini atau 4+1 ya, BQ ya satunya ya, atau bill of quantity ya, itu adalah dokumen proyek yang dihasilkan oleh arsitek di luar laporan-laporan normatif berupa laporan perancangan
yang menyertainya. Baik, kemudian ini adalah pendetailan. DED adalah gambar teknis bangunan yang memuat gambar arsitektur, struktur, MEP yang mencakup bentuk, ukuran, level, dan material pembentuk bangunan. Jadi biasanya untuk struktur dan MEP itu biro arsitek meng-hire personel atau meng-hire rekan perusahaan struktur dan MEP untuk membantu. Karena secara leadernya itu tetap di arsiteknya karena paling utama itu kan pembentukan ruang, kemudian akhirnya struktur dan MEP yang menyesuaikan. Kemudian ini adalah contoh kelengkapan pada gambar DED pada denah. Pertama orientasi mata angin, kemudian jenis gambar, skala gambar, ini notasi grid yang saya sampaikan tadi, kemudian notasi potongan bangunan, kemudian level dan finishing bangunan, dan gambar denah, dinding jendela, kemudian titik kolom yang sesuai dimensi. Kelengkapan gambar sesuai dengan judul gambar. Dan ini adalah contoh DED gambar arsitektur yang dari gambar yang tadi ya, sekolahan tadi ya. Jadi ada kamar-kamarnya, ada tangga, kemudian ada kamar mandi. Nah ini contoh gambar DED struktur yang biasanya kita minta rekan-rekan struktur, rekan-rekan sipil untuk membuat pendetailannya, pembersihannya, dia bersih berapa, jarak sengkang berapa, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh gambar DED MEP, Mechanical Electrical Plumbing. Itu contoh ini electrical ya, ini adalah titik lampu, kemudian sebelah kanan adalah diagram beban daya. Mungkin untuk saat ini kita tidak memahami ini secara detail, tapi nanti saya yakin teman-teman ketika berpraktek di lapangan dan bertemu berdiskusi dengan rekan-rekan MEP atau electrical gitu ya, itu pelan-pelan akan memahaminya. Setidaknya ya itu tadi setidaknya tahu dulu lah dasar-dasarnya kenapa kok ada RST seperti ini. Kemudian rencana kerja dan syarat. Rencana kerja dan syarat adalah dokumen yang berisikan nama proyek, berikut penjelasannya berupa jenis, besar, dan lokasinya, serta tata cara pelaksanaan. Syarat-syarat kerjaan, syarat mutu pekerjaan, dan keterangan yang hanya dapat dijelaskan dalam bentuk tulisan. Jadi selain gambar, perlu ada RKS untuk menjelaskan lebih detail lagi terkait gambar DED. Dokumen RKS terdiri dari yang pertama syarat umum, kedua syarat teknis, yang ketiga syarat khusus. Ya, syarat umum adalah persyaratan umum pekerjaan yang meliputi hal-hal umum seperti administrasi pelaksanaan pekerjaan, antara lain menguraikan tentang jenis pekerjaan, peraturan-peraturan atau kode kegiatan yang akan digunakan, lokasi dan waktu pelaksanaan. Itu syarat umumnya. Kemudian syarat teknis berisikan mengenai rincian syarat teknis setiap bagian item pekerjaan yang akan dilaksanakan dimulai dari pekerjaan persiapan sampai finishing dengan menguraikan jenis dan uraian pekerjaan yang harus dilaksanakan serta jenis dan mutu bahan yang digunakan. Itu syarat teknis. Kemudian syarat khusus berupa penjelasan lengkap atas persyaratan khusus bagi pekerjaan yang memerlukan perhatian khusus terhadap pekerjaan pelaksanaan konstruksi. Antara lain menguraikan penjelasan secara teknis, uraian teknis pekerjaan, dan lain sebagainya. Di rencana kerja dan syarat itu ya. Dan ini adalah contoh dokumen RKS, syaratan umum ini ya, dan persiapan. Jadi pendetailannya ini biasanya bab-bab ini biasanya muncul seperti bab-bab di RAP gitu ya. Baik, terima kasih atas perhatian Anda, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya kita bisa diskusi dan tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.